Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Misha Azahra dengan NIM H0712311018. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai paper kelompok saya, yaitu kelompok 3, mengenai peranan sistem informasi, strategis, dan teknologi informasi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan di era globalisasi dan digital. Kemudian untuk daftar isi bab 1 itu ada sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Bab kedua pengembangan aplikasi perangkat lunak. Bab ketiga globalisasi dan teknologi informasi. Bab keempat perdagangan elektronik. Bab kelima etika dalam sistem informasi. Kemudian bab keenam adalah tren masa depan dalam sistem informasi. Ya, jadi kita mulai saja ke bab pertama, yaitu sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Nah, untuk bagian A, sistem informasi pendukung level organisasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi orang dan proses yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Di level organisasi, sistem informasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pendukung keputusan atau disingkat DSS, dan sistem informasi eksekutif yang disingkat EIS. Nah, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen yaitu yang biasanya digunakan untuk mengelola dan mengontrol operasi rutin dalam sebuah organisasi. SIM ini dirancang untuk menangani volume data yang besar dan menyediakan laporan terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Contoh aplikasi SIM termasuk sistem akuntansi, sistem persediaan, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem akuntansi misalnya menyediakan laporan keuangan yang membantu manajemen dalam memantau kesehatan finansial perusahaan. Kemudian ada sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur, di mana penilaian manusia sangat dibutuhkan. DSS menggunakan data, model analisis, dan teknologi interaktif untuk membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis masalah kompleks dan menemukan solusi terbaik. Contoh dari DSS adalah sistem yang digunakan untuk analisis risiko dalam investasi atau untuk perencanaan strategi pemasaran. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk kebutuhan manajer senior dan eksekutif. Sistem ini menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan strategis organisasi. EIS seringkali menampilkan data dalam bentuk grafis yang mudah dipahami seperti dashboard yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam berbagai aspek bisnis. Dengan EIS, eksekutif dapat memantau indikator kinerja utama atau KPI dan membuat keputusan strategis yang tepat waktu. Implementasi sistem informasi yang efektif di setiap level organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung inovasi, dan membantu mencapai tujuan strategis. Dengan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu, sistem informasi memungkinkan manajer di semua level untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian bagian B yaitu sistem informasi strategis atau SIS dan keunggulannya. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung atau membentuk strategi bisnis perusahaan. SIS ini memberikan keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi operasional, layanan pelanggan yang lebih baik, dukungan untuk inovasi produk, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Nah, beberapa keunggulan dari sistem informasi strategis yaitu salah satunya SIS dapat mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang mengurangi biaya dan waktu produksi.
Contohnya yaitu ketika sistem Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti produksi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem terpusat. Hal ini memungkinkan informasi mengalir secara efisien antara departemen, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan koordinasi. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu dengan menggunakan teknologi seperti Customer Relationship Management. Perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan mereka. CRM memungkinkan perusahaan untuk melacak interaksi pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya, sistem informasi strategis memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat dan efisien dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Misalnya penggunaan analitik data dan teknologi Internet of Things atau IoT yang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang penggunaan produk oleh pelanggan dan kebutuhan pasar, yang kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan pengembangan produk baru. Kemudian SIS juga menyediakan informasi dan analisis yang mendalam untuk membantu manajemen dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif. Dengan akses ke data real-time dan alat analisis canggih, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan tren pasar. Contohnya adalah sistem Business Intelligence atau BI yang dapat menganalisis data penjualan dan tren pasar untuk membantu manajer dalam merencanakan strategi pemasaran. Kemudian bagian C itu keunggulan kompetitif menurut Porter dan modal rantai nilainya. Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance di tahun 1985 memperkenalkan konsep keunggulan kompetitif sebagai kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang lebih baik daripada pesaingnya. Porter mengidentifikasi dua strategi utama untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya dan diferensiasi. Keunggulan biaya dicapai ketika perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya lebih rendah dibanding pesaingnya. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional, penggunaan teknologi canggih, dan skala ekonomi. Keunggulan biaya memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan atau mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian diferensiasi dicapai ketika perusahaan menawarkan produk atau layanan yang unik yang dihargai lebih oleh pelanggan dibandingkan dengan produk atau layanan pesaing. Diferensiasi dapat berupa fitur produk yang superior, kualitas layanan yang lebih baik, atau inovasi yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan diferensiasi, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan dan menghindari persaingan harga. Perlu juga mengembangkan modal rantai nilai yang membagi aktivitas bisnis menjadi dua kategori utama, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi inbound logistik masuk, operations atau operasi, outbound logistik atau logistik keluar, marketing and sales atau pemasaran dan penjualan, kemudian services atau layanan. Aktivitas pendukung meliputi firm, infrastruktur atau infrastruktur perusahaan, human resource management atau manajemen sumber daya manusia, kemudian teknologi development atau pengembangan teknologi, dan procurement atau pengadaan. Analisis rantai nilai membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana mereka dapat menciptakan nilai tambahan dan meningkatkan efisiensi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Misalnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi logistik dengan mengotomatiskan proses inventaris atau meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan dukungan purna jual yang mumpuni.
Kemudian bagian D, bagaimana teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Teknologi informasi atau TI memainkan peran penting dalam meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui berbagai cara. Teknologi informasi dapat mengotomatiskan banyak tugas rutin dan manual, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Contohnya sistem ERP dapat mengotomatisasi proses pembelian, manajemen persediaan, dan penggajian, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien dan mengurangi kesalahan manusia. Kemudian, TI menyediakan alat analisis data yang kuat yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Dengan menggunakan alat business intelligence dan analitik data, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, memahami perilaku pelanggan, dan mengukur kinerja operasional. Wawasan ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan juga lebih cepat. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi informasi memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan kolaborasi yang lebih baik antara tim dan departemen. Platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, dan Google Workspace memungkinkan karyawan untuk bekerja sama secara real-time, berbagi informasi, dan berkolaborasi dalam proyek, terlepas dari lokasi geografis mereka. TI juga mempercepat siklus inovasi dengan menyediakan alat dan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Misalnya, penggunaan teknologi simulasi dan pemodelan dapat mempercepat pengembangan produk. Sementara, platform e-commerce memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menguji dan meluncurkan produk baru di pasar. Dengan menggunakan teknologi seperti CRM, perusahaan dapat meningkatkan hubungan dan interaksi dengan pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk melacak integrasi dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan layanan yang lebih personal dan juga responsif. Hal ini meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Kemudian masuk ke bagian E, yaitu 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Michael Porter mengidentifikasi 5 strategi dasar yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya berusaha untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industrinya. Perusahaan yang menggunakan strategi ini fokus pada efisiensi operasional, skala ekonomi, dan pengurangan biaya. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, mereka dapat menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan atau mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi berusaha untuk menawarkan produk atau layanan yang unik dan bernilai lebih tinggi bagi pelanggan. Diferensiasi dapat dicapai melalui inovasi, kualitas produk yang superior, layanan pelanggan yang unggul, atau merek yang kuat. Dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dari pesaing, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan dan menghindari persaingan harga. Kemudian yang ketiga yaitu strategi fokus biaya. Strategi fokus biaya mirip dengan kepemimpinan biaya, tetapi perusahaan menargetkan segmen pasar tertentu Jadi, mereka berusaha menjadi produsen dengan biaya terendah di segmen tersebut. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang beroperasi di pasar yang sangat khusus atau niche. Kemudian yang keempat yaitu strategi fokus diferensiasi. Ini menargetkan segmen pasar tertentu dan berusaha menawarkan produk atau layanan yang sangat berbeda dari pesaing di segmen tersebut. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang melayani kebutuhan khusus dari pelanggan tertentu. Kemudian ada strategi inovasi yang berfokus pada pengembangan teknologi baru atau proses bisnis yang secara signifikan meningkatkan efisiensi atau kualitas produk. Perusahaan yang berinovasi secara terus-menerus dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan memperkenalkan produk baru yang lebih baik atau lebih efisien.
Kemudian masuk kepada bagian F, yaitu pengelolaan sumber informasi dan peran Departemen Sistem Informasi serta pengguna akhir. Pengelolaan sumber informasi melibatkan serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan juga distribusi informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang tepat tersedia untuk orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Pengelolaan sumber informasi mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengolahan data melibatkan prosedur dan teknologi untuk memastikan integritas, keamanan, dan aksesibilitas data. Contohnya adalah penggunaan database manajemen atau DBMS untuk menyimpan data dengan aman dan memungkinkan akses yang cepat dan efisien. Kemudian ada pengolahan infrastruktur teknologi informasi yang mengatur perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan aplikasi teknologi informasi. Hal ini termasuk pemeliharaan server, jaringan, dan perangkat keras lainnya. Pengelolaan aplikasi mengelola siklus hidup aplikasi, termasuk pengembangan pemeliharaan dan pemutakhiran. Pengelolaan aplikasi memastikan bahwa aplikasi tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah. Lalu selanjutnya yaitu Departemen Sistem Informasi atau DSI bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur TI dan penyediaan layanan TI dalam organisasi. Tugas utama DSI meliputi merencanakan dan mengimplementasikan strategi TI, menyediakan dukungan teknis, dan mengelola keamanan informasi. Jadi DSI bekerja sama dengan manajemen untuk menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis. Ini melibatkan perencanaan jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur TI dan pemilihan teknologi yang sesuai. DSI juga menyediakan bantuan teknis kepada pengguna akhir untuk memecahkan masalah teknis dan memastikan bahwa sistem TI berjalan dengan lancar. Ini termasuk layanan helpdesk dan dukungan on-site. DSI bertanggung jawab untuk melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan seperti virus, peretasan, dan pencurian data dengan menggunakan firewall, enkripsi, dan kebijakan keamanan yang ketat. Pengguna akhir adalah individu atau departemen yang menggunakan sistem informasi untuk melakukan tugas sehari-hari. Peran mereka meliputi memasukkan dan memproses data, mengambil keputusan berbasis data, dan memberikan umpan balik. Pengguna akhir menggunakan aplikasi TI untuk memasukkan data dan memproses informasi. Contohnya adalah karyawan yang menggunakan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Mereka juga memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh SI untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, manajer pemasaran menggunakan data penjualan untuk merencanakan kampanye pemasaran. Maka dari itu, umpan balik dari pengguna akhir penting untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem yang relevan dan efektif. Akhirnya masuklah kita ke bab kedua, yaitu pengembangan aplikasi perangkat lunak. Jadi pada bagian A, terdapat proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Jadi pengembangan aplikasi perangkat lunak baru terdiri dari serangkaian tindakan yang diperlukan untuk merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Proses ini biasanya dibagi menjadi beberapa tahap utama dan biasanya dilakukan sesuai dengan metodologi pengembangan perangkat lunak, seperti Agile, Waterfall, atau DevOps. Terdapat tahapan umum dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak, yaitu pertama, tahapan pengembangan aplikasi perangkat lunak. Di dalam tahapan pengembangan aplikasi perangkat lunak, tahap yang pertama kali yaitu analisis kebutuhan. Jadi di tahap ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan dari berbagai stakeholder, seperti manajemen, tim teknis, dan pengguna akhir. Proses ini dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, atau workshop untuk memastikan kebutuhan yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, kebutuhan yang telah dikumpulkan didokumentasikan dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification atau yang biasa disingkat dengan SRS. Setelah itu dilakukan validasi kebutuhan untuk memastikan semua kebutuhan telah dipahami dengan benar dan dapat diimplementasikan ke dalam sistem yang akan dikembangkan.
Tahap berikutnya yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan, ruang lingkup proyek, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan diidentifikasi. Manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, dengan mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang bisa menghambat proyek dan merencanakan mitigasinya. Selain itu, penjadwalan proyek dilakukan dengan membuat timeline yang jelas, termasuk penetapan milestones yang harus dicapai sepanjang proyek berlangsung. Kemudian tahapan berikutnya adalah desain sistem. Desain sistem mencakup dua aspek utama, yaitu desain arsitektur dan juga desain detail. Desain arsitektur melibatkan penentuan arsitektur perangkat lunak yang akan digunakan, termasuk pemilihan teknologi, framework, dan pola desain yang tepat. Desain detail meliputi pembuatan desain mendalam untuk setiap komponen seperti diagram kelas, diagram alur, dan model data. Selain itu, pembuatan prototipe juga dilakukan untuk membantu memvisualisasikan dan menguji ide-ide desain yang telah direncanakan. Tahapan berikutnya yaitu implementasi atau implementation. Pengkodean dilakukan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pengembang menulis kode sumber dan membangun perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang ada. Penggunaan sistem kontrol versi seperti Git menjadi penting untuk mengelola perubahan kode dan memungkinkan kolaborasi efektif antar anggota tim. Implementasi ini adalah tahap di mana perangkat lunak sebenarnya dibangun dan mulai berfungsi. Tahap berikutnya yaitu pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan perangkat lunak berfungsi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini meliputi unit testing untuk menguji setiap unit atau komponen individu, integration testing untuk menguji kombinasi komponen, sistem testing untuk menguji sistem secara keseluruhan, dan acceptance testing yang dilakukan dengan pengguna akhir untuk memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian ada tahapan penerapan, yaitu tahap deployment. Deployment melibatkan penyusunan rencana untuk merilis perangkat lunak ke lingkungan produksi, termasuk strategi rollback jika terjadi masalah. Proses deployment sendiri mencakup pemindahan perangkat lunak ke lingkungan produksi dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tahapan terakhir yaitu ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah perangkat lunak dirilis, tahap pemeliharaan menjadi penting untuk menangani masalah atau bug yang muncul. Pemeliharaan juga mencakup penambahan fitur baru atau peningkatan berdasarkan umpan balik pengguna, serta pembaruan perangkat lunak untuk menjaga keamanan dan kompatibilitas. Tahap ini memastikan bahwa perangkat lunak tetap relevan dan berfungsi dengan baik seiring waktu. Nah, kemudian beralih ke model pengembangan perangkat lunak. Nah, berbagai macam model pengembangan perangkat lunak, yaitu salah satunya adalah model prototyping. Model ini melibatkan pengembangan prototipe sistem yang akan dikembangkan dan pengujian prototipe oleh pengguna. Dalam model ini, tim pengembang berinteraksi dengan pengguna untuk memahami kebutuhan sistem yang akan dirancang. Kemudian ada model waterfall. Model ini melibatkan pengembangan sistem yang akan dikembangkan dalam tahapan yang terpisah, dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Dalam model ini, tim pengembang melakukan pengembangan sistem secara linear dan tidak melakukan perubahan besar dalam tahapan yang telah selesai. Kemudian yang terakhir adalah model agile. Ini melibatkan pengembangan sistem yang akan dikembangkan dalam tahapan yang berulang, dengan fokus pada kebutuhan pengguna dan perubahan yang terjadi selama pengembangan. Dalam model ini, tim pengembang melakukan pengembangan sistem secara iteratif dan melakukan perubahan besar dalam tahapan yang telah selesai. Kemudian selanjutnya ada tim pengembangan perangkat lunak. Tim pengembangan perangkat lunak biasanya terdiri dari beberapa anggota, yaitu pengembang atau developer. Pengembang adalah orang yang melakukan pengembangan sistem yang akan dikembangkan, termasuk penulisan kode dan pengujian. Kemudian yang kedua adalah analisis bisnis atau business analyst.
Business analyst adalah orang yang melakukan analisis kebutuhan bisnis dan memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian ada tester atau quality assurance. Tester adalah orang yang melakukan pengujian sistem yang akan dikembangkan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik. Kemudian anggota keempat yaitu designer atau user experience designer. Designer adalah orang yang melakukan desain sistem yang akan dikembangkan, termasuk antarmuka pengguna dan juga struktur data. Kemudian beralih ke quality assurance. Quality assurance ini merupakan proses yang memastikan bahwa sistem yang akan dibangun memenuhi standar kualitas yang tinggi, kemudian dikenal sebagai keamanan kualitas. Beberapa metode yang digunakan untuk memastikan kualitas sistem adalah pengujian fungsional. Pengujian fungsional adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ada pengujian performansi yang merupakan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam skala besar. Kemudian ada pengujian keamanan, yaitu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik tanpa terjadi keamanan. Kemudian ada proyek pengembangan perangkat lunak. Analisis kebutuhan, perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi adalah beberapa tahapan yang saling terkait yang terlibat dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Tim pengembang harus memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Nah, singkatnya, untuk tahapan pengembangan aplikasi perangkat lunak dapat dilihat seperti ini, yaitu ada yang pertama ada analisis kebutuhan, yang ada pengumpulan, dokumentasi, dan juga validasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada perencanaannya, pertama menentukan proyek, juga kemudian ada manajemen risiko dan penjadwalannya. Tahapan ketiga yaitu desain sistem, desain arsitektur, detail, dan juga prototyping. Kemudian yang keempat implementasi menjadi pekodean dan juga versi dan kontrol sumber. Yang kelima yaitu pengujian, unit testing, integration testing, system testing, dan juga acceptance testing. Kemudian yang keenam yaitu deployment, release management, dan deployment. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan berupa perbaikan bug, peningkatan, dan juga pembaruan. Kemudian ini adalah rangkuman untuk model prototyping, melibatkan untuk model pengembangan perangkat lunak. Nah, model pengembangan perangkat lunak ini ada model prototyping, model waterfall, dan juga model agile. Nah, ini adalah tim pengembangan perangkat lunak, yaitu pengembang, business analyst, quality assurance, dan juga user experience designer. Kemudian ada tools dan teknologi, yaitu integrated development environment yang merupakan tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem yang akan dikembangkan, termasuk editor text, compiler, dan juga debugger. Version control system atau VCS yaitu tools yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada database yang merupakan tools yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada bahasa pemrograman yang merupakan tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem yang akan dikembangkan, termasuk Java, Python, dan juga C++. Nah, ini adalah rangkuman untuk quality assurance. Itu ada pengajuan fungsional, pengajuan performansi, dan juga pengajuan keamanan. Masuk ke bagian B yaitu perbedaan antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak digunakan untuk mengatur, merencanakan, dan mengelola proses pengembangan sistem informasi Setiap metodologi memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, beberapa contohnya yaitu pertama waterfall. Waterfall
adalah metode yang paling tua dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Tahapan ini biasanya mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini memberikan struktur yang jelas dan dokumentasi yang ekstensif di setiap tahap. Kemudian metode yang kedua yaitu Agile. Metodologi Agile memecah seluruh proses pengembangan menjadi iterasi kecil yang disebut sprint. Setiap sprint menghasilkan versi produk yang dapat digunakan dan diuji. Agile berfokus pada kolaborasi tim, umpan balik dari pengguna, dan kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu Scrum. Scrum adalah jenis metodologi yang menggunakan sprint. Biasanya berlangsung 2-3 minggu. Setiap sprint diakhiri dengan peninjauan dan retrospektif. Scrum mengharuskan peran-peran tertentu dalam tim, seperti Scrum Master dan Product Owner, serta penggunaan artefak seperti backlog, produk, dan sprint backlog. Kemudian metode yang keempat yaitu Kanban. Metodologi Kanban menggunakan papan visual untuk manajemen proyek, yang membantu tim melihat pekerjaan yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi hambatan. Kanban tidak memiliki sprint atau tahapan yang terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan penyesuaian perubahan secara terus-menerus. Kemudian metode keempat yaitu Rapid Application Development atau yang disingkat dengan RAD. RAD berfungsi pada pengembangan cepat melalui prototipe dan iterasi berulang. Pengguna dan pengembang bekerja sama untuk membuat dan memperbaiki prototipe sampai produk akhir tercapai. Metodologi ini mengutamakan kecepatan dan interaksi dengan pengguna untuk mengurangi waktu pengembangan. Kemudian yang keenam yaitu incremental. Metode incremental mengembangkan sistem melalui serangkaian peningkatan yang berulang. Setiap peningkatan menambah fungsi baru atau memperbaiki fungsi yang ada. Proses ini memungkinkan tim untuk merilis versi sistem yang berfungsi secara bertahap, mengurangi resiko dan memungkinkan umpan balik yang cepat. Selanjutnya adalah metode spiral yang menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dan iteratif. Pengembangan berlangsung melalui serangkaian siklus yang berulang dengan fokus pada identifikasi resiko dan analisis kebutuhan di setiap siklus. Setiap siklus menghasilkan peningkatan pada produk sampai versi akhir tercapai. Kemudian metode yang kedelapan yaitu prototyping yang melibatkan pembuatan prototipe sistem yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Prototipe ini kemudian disempurnakan melalui umpan balik pengguna hingga menjadi produk akhir. Metode ini membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan memungkinkan penyesuaian awal terhadap desain. Kemudian ada metodologi V-model yang merupakan variasi dari model waterfall yang menekankan verifikasi dan validasi di setiap tahap. Setiap tahap pengembangan memiliki tahap pengujian yang terkait, yang memastikan bahwa setiap bagian dari sistem diuji secara menyeluruh sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ada Extreme Programming atau XP. Metodologi XP berfokus pada pengembangan perangkat lunak dengan kualitas tinggi melalui praktik-praktik seperti pengujian unit otomatis, pengembangan berpasangan, dan integrasi berkelanjutan. XP mendorong umpan balik cepat dan iterasi berulang untuk meningkatkan respons terhadap perubahan kebutuhan. Kemudian ada Kristal. Metodologi Kristal yaitu keluarga dari metodologi Agile yang disesuaikan berdasarkan ukuran tim, kompleksitas proyek, dan prioritas. Kristal menekankan komunikasi langsung, penyesuaian proses, dan pengembangan berulang dengan iterasi pendek untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian ada Feature Driven Development yang disingkat dengan FDD, Clean Software Development, Test Driven Development TDD, dan juga Behavior Driven Development PDD. Nah, masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk perangkat lunak. Nah, bahasa pemrograman yaitu alat fundamental dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan para pengembang untuk memberi instruksi kepada komputer. Nah, macam-macam bahasa pemrograman itu
Pertama ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. Mereka mengabstraksi detail perangkat keras komputer. Nah, contohnya yaitu ada Python, Java, dan juga C Pagar, kemudian JavaScript, C-Net, C. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu mid-level atau mid-level programming languages. Bahasa tingkat menengah menyediakan keseimbangan antara kontrol atas perangkat keras dan kemudahan pemrograman. Contohnya yaitu ada bahasa C dan bahasa C++. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa yang beroperasi dekat dengan mesin, yang memberikan kontrol langsung atas perangkat keras. Contohnya yaitu assembly language. Biasanya assembly language ini digunakan untuk pemrograman mikroprosesor dan pengembangan perangkat lunak yang sangat efisien di tingkat hardware. Kemudian ada bahasa pemrograman script atau scripting languages, yaitu bahasa script yang digunakan untuk menulis script yang mengotomatisasi tugas atau mengelola lingkungan runtime tertentu. Contohnya yaitu ada JavaScript, PHP, Perl, dan juga Ruby. Dan kemudian ada juga bahasa markup. Bahasa markup digunakan untuk mendefinisikan struktur dan presentasi informasi, yaitu ada bahasa HTML, XML, dan JSON. Kemudian bahasa pemrograman fungsional atau functional programming languages itu bahasa yang memfokuskan pada evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan status dan data yang dapat diubah. Contohnya itu bahasa Haskell, bahasa Scala, dan juga bahasa Erlang. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman berbasis objek atau object-oriented programming languages. Bahasa ini berbasis objek yang memfokuskan pada objek yang merupakan instance dari kelas yang berisi data dan juga metode. Contohnya adalah Java, C++, dan juga Python. Kemudian ada bahasa pemrograman logika yang digunakan untuk mendeklarasikan fakta dan aturan yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi inferensi logis, yaitu contohnya Prolog. Terakhir yaitu bahasa pemrograman paralel. Bahasa paralel ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berjalan pada sistem multiprosesor. Contohnya yaitu bahasa CUDA dan juga OpenCL. Nah, beberapa masalah seputar pengembangan situs web dan juga aplikasi seluler. Pengembang memang harus mengatasi berbagai masalah saat mengembangkan situs web dan aplikasi seluler untuk memastikan produk yang dibuat berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, masalah-masalah yang bisa terjadi dalam pengembangan situs web yaitu pertama kompatibilitas browser. Kompatibilitas browser yaitu setiap browser memiliki cara sendiri dalam merender HTML, CSS, dan JavaScript yang bisa menyebabkan tampilan atau fungsi situs berbeda di tiap browser. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pengujian lintas browser sangat diperlukan, serta penggunaan library atau framework seperti Bootstrap yang kompatibel dengan berbagai browser. Kemudian, responsivitas. Situs web harus terlihat dan berfungsi baik di berbagai ukuran layar dan perangkat termasuk desktop, tablet, dan ponsel. Desain responsif dapat dicapai dengan menggunakan CSS, media queries, dan framework seperti Bootstrap atau Foundation. Kemudian kecepatan dan performanya. Kemudian ada keamanan karena situs web itu rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Maka dari itu untuk mengatasi ancamannya, penggunaan best practices dalam pengkodean, validasi input, enkripsi data, dan penggunaan framework atau library keamanan sangat diperlukan. Kemudian ada manajemen konten, yang solusinya adalah menggunakan sistem manajemen konten CMS seperti WordPress, Joomla, atau Drupal, yang memudahkan pengelolaan dan pembaruan konten secara efektif. Kemudian ada SEO, Search Engine Optimization.
Nah, mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari agar mudah ditemukan oleh pengguna sangat penting. Implementasi teknik SEO on page dan off page seperti penggunaan kata kunci, meta tag, dan sitemap membantu meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web di mesin pencari. Nah, untuk masalah-masalah yang terdapat dalam pengembangan aplikasi seluler, yang pertama yaitu kompatibilitas perangkat. Nah, berbagai perangkat dengan berbagai ukuran layar, resolusi, dan spesifikasi hardware memerlukan adaptasi aplikasi agar berfungsi optimal di semua perangkat. Untuk mengatasi masalah ini, pengujian pada berbagai perangkat sangat penting, serta penggunaan layout adaptif dan alat pengembangan. Kemudian fragmentasi sistem operasi. Solusi dari masalah ini dengan mendukung versi OS yang paling umum digunakan dan melakukan pengujian kompatibilitas. Kemudian ada kinerja dan konsumsi baterai. Solusinya itu dengan optimasi kode, pengelolaan memori yang efisien, dan penggunaan layanan background dengan bijak sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Kemudian ada keamanan aplikasi. Untuk mengatasi ancamannya diperlukan penggunaan enkripsi data, API yang aman, dan teknik obfuscation untuk kode sumber. Kemudian ada pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna yang buruk dapat menyebabkan penurunan penggunaan aplikasi. Maka dari itu, mendesain UX yang baik dengan navigasi yang intuitif, responsivitas, dan melakukan teks kegunaan dengan pengguna cukup memastikan pengalaman yang optimal. Kemudian ada distribusi dan pembaruannya. Ini disarankan untuk menggunakan platform distribusi yang andal seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta merencanakan pembaruan yang teratur. Kemudian yang terakhir adalah konektivitas dan sinkronisasi data. Mengelola koneksi jaringan yang tidak stabil dan sinkronisasi data antara perangkat bisa menjadi tantangan. Maka dari itu, implementasi mode offline, penggunaan teknik sinkronisasi data yang efisien, dan pengujian dalam kondisi jaringan yang berbeda untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan baik. Nah, kemudian masuk ke bagian ke yaitu 4, kebijakan implementasi utama. Nah, untuk memastikan bahwa proses dan proyek berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, organisasi menerapkan pedoman dan aturan yang dikenal sebagai kebijakan implementasi. Nah, yang pertama yaitu kebijakan manajemen proyek. Kebijakan ini mengatur bagaimana proyek direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan diselesaikan. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Komponennya yaitu perencanaan, pengelolaan proyek, dan juga pengendalian proyek. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan keamanan informasi. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi informasi organisasi dari ancaman, kerentanan, dan insiden keamanan. Nah, komponennya yaitu akses kendali, pengelolaan ancaman dan kerentanan, pelatihan dan kesadaran, dan juga kebijakan penanggulangan. Selanjutnya ada kebijakan pengembangan SDM, yaitu mengatur bagaimana organisasi mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan karyawannya. Tujuannya untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan sejahtera. Komponennya yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pengendalian proyek, dan juga kompensasi dan tunjangan. Yang keempat yaitu kebijakan pengelolaan teknologi informasi. Kebijakan ini memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam organisasi mendukung tujuan bisnis dan dilakukan dengan cara yang efisien, aman, dan sesuai dengan regulasi. Komponennya yaitu perencanaan TI, pengelolaan infrastruktur TI, manajemen layanan TI, dan kepatuhan dan audit TI. Nah, masuk ke dalam bab 3 yaitu globalisasi dan teknologi informasi. Nah, jadi konsep globalisasi yaitu menurut Alloden merupakan proses yang mencakup sebab, arus, dan akibat dari integrasi transnasional dan transkultural oleh kegiatan manusia dan juga non-manusia. Jadi oleh globalisasi, perkembangan budaya dipengaruhi secara signifikan sehingga membawa perubahan baru. Efek globalisasi yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil membentuk peristiwa-peristiwa di tempat lain berdasarkan kejadian lokal maupun sebaliknya.
Nah, masuk ke bagian B, yaitu peran IT dalam globalisasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memengaruhi penyebaran informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemunculan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong penyebaran dan ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya antar wilayah. Nah, peran-perannya yaitu mempercepat pertukaran informasi dan produk, meningkatkan kesadaran global, mengembangkan komunikasi global, dan juga meningkatkan pengaruh perusahaan multinasional. Dan kemudian masalah yang dialami perusahaan saat menghadapi ekonomi global ada kompleksitas manajemen, pengaruh teknologi dan digitalisasi, cyber security, pengaruh ekonomi global, dan juga ketergantungan terhadap sumber daya. Nah, kesenjangan digital merupakan kesenjangan antara yang kaya teknologi dan juga yang miskin teknologi. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu perbedaan antara orang-orang yang dapat dan mampu mengakses teknologi dengan orang-orang yang tidak dapat mengakses teknologi. Nah, 3 tahapan menurut Nielsen dalam kesenjangan sosial yaitu pertama penggunaan media digitalnya, kemudian penggunaan teknologi mobile, dan juga keterbelakangan digital. Masuk kepada bab keempat yaitu perdagangan elektronik. Nah, perdagangan elektronik termasuk ruang lingkupnya, manfaatnya, dan keterbatasan. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individual. Nah, manfaat-manfaat e-commerce bagi perusahaan yaitu memperluas jangkauan pasar, efisiensi biaya sewa tempat, efisiensi biaya operasional, proses transaksi yang lebih cepat, pendaftaran toko dan produknya yang mudah, kemudian biayanya yang lebih hemat, dan juga pelanggannya yang lebih banyak. Kemudian manfaat e-commerce bagi pelanggan itu sendiri yaitu terdapat fleksibilitas pengiriman, kemudahan pembayaran dan catatan transaksi, akses ke produk yang lebih beragam, kemudian harganya yang lebih kompetitif, dan juga kemudahan akses dan kenyamanan berbelanja. Di antara manfaat-manfaat dari e-commerce juga terdapat keterbatasan dalam teknologinya, yaitu keterbatasan teknologinya yaitu tidak adanya standar yang diterima secara secara universal untuk kualitas dan keamanan. Hal ini berarti perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi dan prosedur yang lebih baik untuk memastikan keamanan transaksi. Selain itu, keterbatasan bandwidth telekomunikasi juga dapat menyebabkan hambatan dalam pengiriman data dan transaksi. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik untuk memastikan kualitas pengiriman data. Dalam keterbatasan non-teknologi juga dapat menjadi hambatan. Salah satu contohnya yaitu masalah keamanan dan privasi. Masalah ini membuat pelanggan ragu untuk membeli produk secara online. Maka dari itu, perusahaan harus berinvestasi dalam strategi pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian terdapat perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan juga parsial. Perdagangan elektronik murni adalah transaksi elektronik yang hanya melibatkan pemesanan dan pembayaran melalui internet. Sedangkan perdagangan elektronik parsial adalah transaksi elektronik yang melibatkan pemesanan dan pembayaran melalui internet, serta interaksi langsung antara pelanggan dan juga penjual. Nah, dalam perdagangan elektronik murni terdapat kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya yaitu biayanya yang efisien, lebih cepat dan juga lebih luas. Kemudian kelemahannya yaitu tidak ada interaksi langsung, juga tidak ada pengalaman fisik. Kelebihan dan juga kelemahan terdapat dalam perdagangan elektronik parsial, yaitu kelebihannya interaksinya langsung dan juga pengalaman fisik. Namun kelemahannya yaitu biaya operasionalnya tinggi dan juga lebih rumit. Nah, bentuk-bentuk perdagangan elektronik terdapat ada business to business, ada business to consumer, consumer to consumer, dan juga consumer to business. Komponen utama dan pendukung khususnya dalam pembayaran dan logistik.
Nah, komponen utamanya yaitu terdapat dalam pembayaran dan logistiknya, yaitu pembayaran, ada gateway pembayaran, prosesor pembayaran, bank penerbit dan bank acquirer, kemudian logistiknya yaitu manajemen rantai pasokan, manajemen gudang, distribusi, dan pengiriman, dan juga pemantauan dan pelacakan. Nah, komponen pendukungnya yaitu dalam pembayaran, keamanan pembayaran, manajemen pelanggan, dan juga analisis pembayaran. Kemudian dalam logistik yaitu optimasi rute, teknologi IoT, dan juga manajemen transportasi. Nah, terdapat beberapa masalah dalam masalah etika dan hukum yang berkaitan dengan e-commerce. Nah, biasanya ditemukan di dalam transaksinya, juga pada penerapan etika bisnis, dan juga pada model hukumnya. Nah, masuk kepada bab 5 etika dalam sistem informasi. Etika sistem informasi merujuk pada prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan oleh individu yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan dan mengarahkan perilakunya dalam penggunaan teknologi informasi. Etika sistem informasi mencakup aspek-aspek seperti privasi, hak kekayaan intelektual, representasi yang adil, dan non-kejahatan jabatan, serta mempertimbangkan implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada karyawan dan masyarakat. Dalam implementasi dunia komputer, etika sistem informasi harus ditegakkan untuk tidak mengganggu tatanan sosial dan kemasyarakatan. Kode etik, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kode etik adalah suatu standar moral yang diterapkan dalam satu organisasi, profesi, atau industri untuk mengarahkan perilaku dan keputusan para anggotanya. Kode etik ini berisi prinsip-prinsip yang dianggap benar dan salah, serta pedoman yang digunakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kelebihannya yaitu mengarahkan perilaku, meningkatkan kesadaran, mengurangi konflik, juga mengurangi kepercayaan. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat keterbatasan, ketergantungan pada kesadaran, keterbatasan dalam mengatasi konflik, dan juga ketergantungan pada kepemimpinan. Nah, kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek dagang. Kekayaan intelektual atau intellectual property adalah hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hasil karya intelektual seperti ide, penemuan, desain, dan karya seni. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan juga hak milik lainnya. Pertama yaitu hak cipta atau copyright, adalah hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi karya-karya budaya seperti buku, lagu, film, dan karya seni lainnya. Hak cipta memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan karya, yaitu mengubah karya dan juga mengedarkan karyanya. Kemudian ada juga hak paten yang diberikan oleh hukum untuk melindungi penemuan-penemuan yang baru dan berguna. Paten ini memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan penemuan, mengubah, dan juga mengedarkan penemuan-penemuannya. Kemudian ada trademark yang merupakan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi nama, logo, atau desain yang digunakan oleh suatu perusahaan atau individu untuk membedakan produk atau jasa mereka dari produk atau jasa lainnya. Nah, merek dagang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan merek, mengubah, dan juga mengedarkannya. Nah, perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, paten, dan juga merek dagang, yang pertama yaitu hak untuk menggunakan karya, penemuan, atau merek tanpa hak milik lainnya. Hak untuk mengubah karya, hak untuk mengedarkan karya, hak untuk menghentikan penggunaan, dan juga hak untuk menghentikan penggunaan karya, penemuan, atau merek tanpa hak milik lainnya yang tidak sah. Kemudian terdapat tantangan yang dibawa teknologi informasi ke privasi individu.
Pertama yaitu pertumbuhan data yang eksplosif, kedua teknologi pelacakan dan pemantauan, pengolahan big data dan analisis prediktif, keterlibatan pengguna dalam pengambilan keputusan, permasalahan keamanan dan pelanggaran data, kurangnya kesadaran dan pemahaman, hoax dan doxing, dan juga keterbatasan regulasi. Bab terakhir yaitu bab 6, tren masa depan dalam sistem informasi. Nah, tren masa depan dalam sistem informasi ini mencerminkan evolusi teknologi yang terus berlangsung dan bagaimana teknologi ini akan membentuk strategi bisnis di masa depan. Nah, tren utama yang diprediksi akan mendominasi yaitu AI dan machine learning. Nah, AI dan machine learning memungkinkan sistem untuk otomatis mengolah data, membuat prediksi, dan juga memberikan rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan AI dan ML semakin mendalam untuk meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, ada blockchain yang merupakan teknologi buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi dengan keamanan dan transparansi tinggi. Tren menunjukkan adopsi yang meningkat dalam berbagai aplikasi seperti manajemen rantai pasokan dan transaksi keuangan. Ada juga Internet of Things atau IoT, yaitu melibatkan perangkat terhubung yang menghasilkan dan bertukar data untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Tren menunjukkan ekspansi ekosistem IoT memperluas interkoneksi perangkat guna optimalisasi operasional. Kemudian ada cloud computing yang menyediakan layanan komputasi melalui internet yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara fleksibel dan scalable. Kemudian ada cyber security, yaitu keamanan cyber melibatkan teknologi dan praktik untuk melindungi data dari ancaman cyber. Kemudian ada analitik big data yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendukung keputusan bisnis. Smart cities atau kota pintar menggunakan teknologi informasi untuk mengelola infrastruktur dan layanan kota dengan lebih efisien serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan kota pintar ini akan menggunakan sistem informasi untuk mengelola infrastruktur kota, layanan publik, dan sumber dayanya secara lebih efisien. Dengan harapan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan juga nyaman. Kemudian ada virtual reality dan augmented reality atau VR dan AR yang menawarkan pengalaman digital yang imersif dan juga interaktif dalam berbagai aplikasi seperti pelatihan dan pemasaran. Ini semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis, termasuk pelatihan karyawan, pemasaran produk, dan juga interaksi dengan pelanggan. Tren menunjukkan penggunaan yang lebih luas dari teknologi ini untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan juga pelatihan karyawan. Nah, pada teknologi 5G yang menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dengan latensi yang lebih rendah. Ini akan mendukung aplikasi real-time yang lebih canggih dan juga interaktif. Tren ini mengarah pada peningkatan konektivitas dan kemampuan komunikasi untuk mendukung perangkat IoT dan aplikasi real-time. Nah, tren-tren ini menunjukkan bagaimana sistem informasi akan terus berkembang dan juga memainkan peran yang semakin penting dalam strategi bisnis perusahaan. Dengan mengikuti dan mengadopsi tren-tren ini, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dan tetap relevan di pasar global yang terus berubah. Nah, kesimpulannya yaitu di era globalisasi dan digitalisasi,
Sistem Informasi Strategis atau SIS ini, dan teknologi informasi TI berperan krusial dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. SIS mendukung level organisasi, menerapkan strategi kompetitif, quarter, dan mengelola informasi secara efektif. TI mempercepat pengembangan perangkat lunak, mendukung globalisasi, dan memperluas perdagangan elektronik. Pentingnya etika dalam sistem informasi dan adaptasi terhadap tren teknologi masa depan menjadi kunci keberhasilan perusahaan di pasar global. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.